Sedikit gemetar, tubuh Diana naik ke atas ranjang. Bahkan matanya tak berani menatap mata Ipan. Hingga ia terus menunduk, memainkan jari jemarinya. Melihat Diana yang begitu grogi, Ipan pun beringsut untuk mendekat. Ia memegang pundak Diana, membuat wanita itu semakin tegang dan grogi. "Sayang, tidur yuk. Pasti kamu capek seharian ini." Tutur Ipan membuat Diana bernafas lega. Diana pun mengangguk perlahan, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Begitupun dengan Ipan, yang merebahkan dirinya di samping Diana. "Boleh Mas tidur sambil memelukmu?" tanya Ipan membuat Diana tersipu. Meski begitu, Diana pun mengangguk juga. Seketika tangan Ipan melingkar di perut Diana. "Selamat tidur. Semoga mimpi indah ya sayang," bisik Ipan diikuti kecupan di dahi Diana. Diana berbunga-bunga, hatinya terasa terbang dan bermekaran. Namun ia hanya bisa memendamnya seolah biasa-biasa saja. Malam pertama Ipan dan Diana nampak begitu kikuk dan kaku. Keduanya memang belum pernah berpengalaman berduaan dalam kamar seperti itu. Meski kini dalam kehidupan sehari-hari, Ipan sudah terbiasa bercanda ria dengan Diana. Namun untuk malam pertama, tentu saja sangat jauh berbeda. Keduanya membutuhkan mental yang kuat agar tak lagi canggung satu sama lain. Akhirnya, malam pertama Ipan dan Diana hanya dilewatkan dengan tidur yang saling mendekap tanpa lebih dari itu. Tepat pukul 3:30 pagi, alarm dari ponsel Ipan terdengar menjerit-jerit. Ipan pun membuka matanya, lantas beringsut untuk mengambil ponsel dari atas nakas dan mematikan alarmnya. Ia melirik Diana yang tidur nyenyak tanpa terganggu suara alarm yang berbunyi. Namun, rasa sayang dan cinta Ipan pada Diana mendorongnya untuk membangunkan sang istri dan mengajaknya untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. "Sayang, bangun." Ipan membelai pipi Diana dan mengecupnya. Mata Diana pun mengerjap, lalu melirik ke arah jam dinding. "Baru jam 3:30, Mas. Kita sholat tahajud," ajak Ipan pada Diana. Diana yang belum terbiasa pun hanya mengangguk meski terasa berat. Melaksanakan sholat dikala orang-orang masih tidur nyenyak itu memang berat, hingga hanya segelintir orang yang mampu melakukannya. "Mas ambil wudhu duluan ya," tutur Ipan turun dari ranjang. Diana yang sudah dalam posisi duduk pun mengangguk. Matanya masih terasa lengket karena ia memang terbiasa bangun pukul 5 subuh. Dalam keheningan dan kesunyian, mereka berdiri berdua untuk melaksanakan sholat malam. Bacaan yang keluar dari mulut Ipan seolah lantunan indah yang memecah keheningan malam. Hingga Diana pun larut dalam kenikmatan berkomunikasi dengan Sang Pencipta tersebut. Setelah sholat, mereka melanjutkan dengan berzikir. Berdua lalu bersama-sama berdoa melangitkan harapan dan impian keduanya. "Tahu nggak sayang, sholat sunnah yang paling dianjurkan itu yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Bisa menjadi salah satu jembatan untuk masuk surga. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu mengamalkannya setiap malam. Semoga
kita bisa termasuk di dalamnya ya. Ipan tersenyum menatap mata jeli Diana. Diana mengangguk, hatinya terasa menghangat. Ia tak menyangka jika ia akan mendapat suami yang sesoleh Ipan, yang begitu membimbingnya dalam ilmu agama. Sudah bisa baca Al-Quran? Tanya Ipan pada Diana. Bisa dong mas, aku kan bukan anak kecil, jawab Diana percaya diri. Alhamdulillah, mas boleh dengerin gak? Sambil nunggu azan subuh, pinta Ipan lembut. Diana pun mengangguk lalu mengambil Al-Quran yang sepertinya sudah disiapkan Ipan sedari tadi. Lirih Diana mulai melantunkan ayat-ayat demi ayat dari kitab suci umat Islam tersebut. Sesekali Ipan menyalah untuk membenarkan panjang pendeknya atau benar salahnya pelafalannya. Shadaqallahul azim. Diana pun menutup kitab suci itu setelah kurang lebih 10 menit membacanya. Masih banyak yang salah ya? Tanya Diana malu-malu. Gak apa-apa, pelan-pelan mas ajarkan. Nanti setelah kita punya anak, giliran kamu yang ajarkan pada anak-anak kita. Jawab Ipan lembut membuat Diana tak rendah diri. Azan subuh pun berkumandang, menghentikan perbincangan mereka. Mereka pun kembali berdiri untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidur lagi yuk, ajak Diana manja, membuat Ipan yang dari semalaman sudah mencoba menahan hasratnya, kini tak kuasa untuk menahannya lagi. Boleh, mas minta hak sekarang? Tanya Ipan malu-malu. Mata Diana membulat. Ia tak menyangka Ipan justru meminta haknya menjelang pagi seperti ini. Maksudnya? Tanya Diana pura-pura tak mengerti. Ipan pun langsung memopong tubuh Diana dan meletakkannya perlahan ke atas ranjang peraduan mereka. Sebelum melaksanakan ibadah pertama, mereka sebagai pasangan suami istri, Ipan melafalkan dulu sebuah doa yang dibacanya lirih. Bismillah, Allahumma janibna syai'tana wajabina syaitona marozak tanah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan supaya tidak mengganggu anak yang akan Engkau rizkikan kepada kami. Setelah itu Ipan pun baru berani menyentuh Diana dengan penuh kelembutan dan keromantisan agar Diana tak merasa tersakiti di awal hubungan suami istri yang baru pertama kali menjadi pengalaman bagi mereka. Sejatinya hubungan suami istri harus sama-sama memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua pihak, bukan salah satu pihak saja. Kok lampunya dimatiin? Protes Ipan saat Diana memilih mematikan lampu kamar hotel mereka. Diana tak menjawab, namun tentu saja Ipan mengerti rasa malu dan canggung yang dirasakan Diana. Sebagai seorang wanita, Diana selalu menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki. Tapi kini, ia harus rela semua yang ditutupinya dilihat oleh laki-laki yang sudah sah mempersunting dirinya sebagai seorang istri. Pagi itu menjadi pagi yang indah dan bersejarah bagi Diana dan Ipan, di mana mereka berhasil menyatukan dua raga menjadi satu. Kini bukan hanya hati mereka yang bersatu, tapi juga seluruh jiwa raganya. Terima kasih ya sayang, Ipan mengecup kening Diana setelah permainan pertama mereka berakhir. Tubuh keduanya hanya tertutup selimut dengan saling mendekap satu sama lain. Dari cara Ipan memperlakukan dirinya, Diana tahu persis kalau laki-laki yang sudah dipilihnya untuk menjadi seorang suami ada laki-laki yang tepat,
yang mengutamakan ajaran agama dalam semua hal, termasuk hal kecil yang selama ini belum Diana ketahui. Karena terlalu lemas dan lelah, Diana dan Ipan pun sama-sama tertidur kembali dalam pelukan hangat satu sama lain. Cahaya matahari pagi mulai bersinar memasuki celah-celah gorden hotel tempat Diana dan Ipan menginap. Mata Diana mengejap karena terkena silaunya. Dia melirik Ipan yang masih terlelap di sampingnya. Ia pun melepas tangan Ipan yang melingkar di perutnya pelan, lalu menurunkan perlahan dari ranjang untuk tak membangunkan suaminya itu. Diana langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa peluh yang masih menempel di seluruh tubuhnya. Bibirnya tanpa sadar sering melengkungkan senyuman, mengingat apa yang telah ia lalui bersama suaminya itu. Diana keluar kamar mandi dengan tubuh dibalut handuk hingga dada. Rambutnya yang masih basah pun dililit handuk agar cepat kering. Mendengar pintu lemari terbuka, Ipan pun membuka matanya perlahan. Ia melihat Diana sedang mengenakan bajunya satu persatu. Tanpa sadar ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Saat berbalik, Diana langsung memelik kaget karena mata Ipan ternyata sudah terbuka dan sedang memindai penampilannya. "Mas, kenapa nggak bilang kalau udah bangun?" Rutu Diana dengan wajah memerah menahan malu. "Memangnya kenapa kalau Mas sudah bangun? Kan Mas juga sudah lihat semuanya," jawab Ipan menggoda. "Tahu cepetan mandi dulu, kita sarapan. Udah hampir siang nih." Diana menarik lengan Ipan agar turun dari tempat tidur. Ipan pun menurut tanpa melepaskan tangan Diana. Setelah berhasil turun, Ipan malah menarik tangan Diana dan langsung mendekapnya. "Kenapa nggak bangunin Mas dari tadi? Kita kan bisa menjalankan sunnah dengan mandi bareng," bisik Ipan membuat wajah Diana merah merona. Apaan sih? Cepat mandi." Diana mendorong tubuh Ipan untuk menyembunyikan wajahnya yang berseri-seri menahan malu. Ipan pun terkekeh, geli melihatnya. Ia lalu berjalan menuju kamar mandi. Di lantai atas hotel tersebut, Diana dan Ipan kini tengah menikmati sarapan ditemani sinar matahari langsung. Mereka berbincang-bincang hangat sambil menikmati makanannya masing-masing. "Besok kita ikut pulang ke kampung halamanku ya. Sekalian mengantarkan ibu dan bapak pulang. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk bertemu keluarga besarku?" tanya Ipan saat makanan dalam piring di hadapannya tandas. "Insya Allah Mas, sekarang kan mereka juga keluargaku," jawab Diana antusias. "Tapi keluargaku tidak seperti keluargamu. Mereka hanya orang kampung yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Tentu saja kebiasaannya pun akan berbeda," Ipan berkata dengan nada suara berubah sendu. Diana memegang tangan Ipan yang diletakkan di atas meja sambil menatap matanya lekat. Diana pun tersenyum dengan manis. "Kita sama-sama manusia, gak ada bedanya. Mau yang kaya, mau yang sederhana, juga gak ada bedanya. Justru aku udah gak sabar pengen lihat kampung halaman Mas. Sepertinya adem dan asri," Diana berkata dengan tulus. "Benar, di kampung halamanku itu adem, sepi, gak rame kayak di kota ini. Kalau untuk ngadem cocok, gak kalah sama di puncak," jawab Ipan tersenyum. "Jadi gak sabar?" timpal Diana tersenyum lebar. Diana dan Ipan pun mengakhiri sarapannya karena matahari mulai meninggi. Mereka kembali ke dalam kamar untuk menghabiskan waktu berdua, menikmati kebersamaan di masa-masa masih cuti kerja. Sementara di rumah Jarana,
Ia sedang bersiap untuk berangkat ke butik yang sudah 2 hari tutup. Di depan rumahnya sudah menunggu mobil Grab milik Anggi. Ini Mbak, Mbok Darmi menyerahkan semua barang-barang Kalista yang biasa dibawa Jarana ke butik. Makasih ya Mbok, Jara langsung berangkat, udah siang ini, jawab Jarana yang berlalu sedikit cepat karena Agni sudah menunggu dari tadi. Ayo Mbak, ajak Jarana pada Agni. Anggi pun langsung masuk ke dalam mobil. Sampai di butik, Jarana langsung disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, mulai dari laporan penjualan, laporan stok, juga orderan yang sudah mulai masuk ke aplikasinya. Mbak, apa nggak sebaiknya cari karyawan lagi, biar Mbak nggak keteteran sendirian? Saran dari Nina saat sedang membungkus orderan online baju-baju di butik itu. Untuk sekarang sepertinya belum, Nin. Lagian juga kita keteteran karena Diana nggak ada. Nanti kalau Diana udah masuk kerja lagi, juga nggak sesibuk ini, jawab Jarana. Tangannya cetekatan, membungkus orderan online yang semakin hari semakin membludak. Stoknya harus lebih diperbanyak, Mbak. Orderan udah mulai luber. Takutnya buat dijual di sini malah kehabisan stok, saran Nina. Iya bener Nin, rencananya Mbak juga hari ini mau nemuin para penjahit untuk menyuruh memperbanyak stok. Sekalian bajunya kita kasih brand. Apa ya nama brandnya yang bagus dan menjual? Kata mata Jarana menerawang ke atas nampak berpikir. Jari telunjuknya diketuk-ketuk di bibirnya. Gimana kalau Jarana aja, sesuai nama Mbak? Bagus kok, Nina menimpali. Nggak pede Nin, kalau nama Kalista aja gimana? Giliran Jarana yang meminta pendapat Nina. Kurang islami Mbak, namanya. Ini kan baju muslimah, jawab Nina jujur. Jarana ikut membenarkan dalam hatinya. Kalau Zara hijab gimana? Bagus nggak? Jarana bertanya lagi. Entah kenapa, Jarana tiba-tiba teringat panggilan manis Daren pada putrinya dulu, Baby Zara. Bagus Mbak, simple, deket juga dengan nama Mbak Zara, Nina menjawab dengan antusias. Jarana pun mengangguk dan tersenyum. Memimpikan brand namanya akan terkenal seperti brand-brand muslimah lainnya. Tak ada salahnya bermimpi, pikir Jarana. Pulang dari butik, Jarana mampir sebentar ke rumah Sarah dan Aji. Setelah resepsi pernikahan kemarin, Jarana belum bertemu lagi dengan kedua mertuanya itu. Mbak Anggi, bolehkah menunggu sebentar? Saya juga nggak lama kok, tanya Jarana sebelum turun dari mobil. Tentu saja Mbak, santai aja, jawab Anggi. Atau Mbak Anggi mau ikut masuk ke dalam aja? Bisa minum teh dulu atau mungkin kopi? Tawar Jarana. Oh tidak, terima kasih. Saya tunggu di mobil aja. Kalau Anggi sopan. Baiklah kalau gitu. Jarana pun segera turun dan berjalan masuk ke dalam rumah. Suara riuh orang-orang yang sedang bercerita sudah terdeteksi saat kaki Jarana memasuki rumah yang luas tersebut. Suara yang berasal dari ruang keluarga sekaligus ruang TV. Jarana pun melanjutkan langkahnya menuju sumber suara. Di ruangan itu sudah ada Sarah, Aji, Diana, dan Ipan yang juga belum lama datang. Mereka semua kompak menoleh saat mendengar derap langkah dari kaki Jarana. Hai sayang, hai cucu oma. Sarah langsung berdiri menghampiri Jarana dan mengambil Kalista dari gendongan menantunya itu. Masya Allah, ternyata ada pengantin baru juga di sini. Jarana menatap Ipan dan Diana bergantian. Iya mbak, belum lama datang. Mau pamit karena besok setelah subuh mau langsung berangkat ke Cilacap, jawab Diana. Masya Allah
Fi aminallah ya, Di. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salam untuk seluruh keluarga besar di sana. Timpal Jarana antusias. Amin. Siap, Mbak. Nanti Diana sampaikan. Mbak mau oleh-oleh apa? Tanya Diana. Belum berangkat udah nanya oleh-oleh, Di. Jarana terkekeh sambil menghampiri Aji dan mencium punggung tangannya. Hehehe, biar gak lupa, timpal Diana. Emang di sana makanan khasnya apa, Mas? Jarana bergantian menatap Ipan. Apa ya? Paling jenang, kayak dodol gitu, manis legit, jawab Ipan. Boleh tuh, Di. Kakakmu kan doyan manis, tutur Jarana. Siap, Mbak. Entar Diana bawain yang banyak. Diana tertawa lebar. Rencananya berapa hari di sana, Di? Tanya Jarana. Nggak tahu tuh, gimana Mas Ipan aja. Diana menatap Ipan sambil tersenyum. Nggak lama, Mbak, paling 3 harian. Soalnya kan saya juga harus buru-buru kerja. Diana juga katanya nggak enak nyerahin urusan butik ke Mbak Jarana sendirian. Impal Ipan lagi. Oh ya, selamat pulang kampung ya. Maaf, Mbak nggak bisa lama-lama. Mobil Grabnya nungguin masalahnya, sahut Jarana. Loh, kok buru-buru sayang? Mama masih pengen nih. Kangen sama Kalista, protes Sarah. Iya, Mah. Jara minta supir Grabnya nungguin tadi. Mau nyiapin makan malam juga buat Mas Daren. Jara cuma mampir sebentar buat mastiin kondisi Mama sama Papa setelah acara seharian kemarin. Timpal Jarana lembut. Ya udah deh kalau gitu. Ini Kalistanya. Kapan-kapan kesini lagi ya. Sarah pun kembali menyerahkan Kalista ke pangkuan Jarana. Insya Allah, Mah. Jara pamit ya. Assalamualaikum. Pamitnya sambil berbalik dan berjalan menuju keluar rumah. Jarana pun langsung menghampiri mobil Anggi yang jendela kaca mobil di depannya terbuka. Jarana tertegun sejenak melihat kepala Anggi yang menunduk dan terlungkup di setir mobil. Jarana pun berdeham cukup kencang agar membangunkan Anggi yang sepertinya tertidur itu. Benar saja, Anggi langsung mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Jarana. Udah, Mbak. Maaf ya, saya ketiduran. Anggi tersenyum seolah menahan malu. Nggak apa-apa, Mbak, jawab Jarana sambil tersenyum lalu masuk ke dalam mobil. Sepertinya capek banget ya, Mbak? Tanya Jarana. Lumayan, Mbak. Semalam kurang tidur karena mengerjakan tugas skripsi, jawab Anggi sambil melajukan mobilnya. Masya Allah, sungguh wanita yang luar biasa, puji Jarana, merasa kagum pada wanita pekerja keras seperti Anggi. Tak pantang menyerah dan tak malu meskipun harus menjadi supir Grab. Demi cita-cita, Mbak, demi membahagiakan kedua orang tua, mumpung mereka berdua masih ada, jawab Anggi membuat Jarana benar-benar terharu mendengarnya. Sungguh anak yang berbakti, gumam Jarana dalam hatinya. Jarana pun jadi teringat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Ia pun menyesali dirinya sendiri yang belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidupnya itu. Hanya doa-doa yang bisa terus dipanjatkan. Semoga kedua orang tuanya bahagia di alam sana.